Oke semuanya, welcome again. Selamat datang kembali simulasi tes CPNS 2024. Malam ini kita coba simulasi ya. Teman-teman mungkin sudah banyak yang valid ya, sudah fix ya tentang jurusan, tentang formasinya sudah fix. Jadi pada kesempatan ini kita coba simulasi untuk formasi. Kalau masih ada kebingungan silakan teman-teman. Tapi kita akan coba simulasi CAT. Kita coba simulasi CAT dari BKN resmi untuk teman-teman yang akan menghadapi CPNS tahun ini. Simulasi CAT ini penting untuk teman-teman ketahui. Inilah contoh nyata nanti. 100% sama dengan CAT yang akan diujikan nanti. Teknisnya ya, soalnya beda. Jadi teman-teman, di CAT nanti teman-teman akan melihat data teman-teman. Kemudian akan ada soal, kemudian ada simpan dan lanjutkan atau bisa lewatkan soal ini. Atau bisa juga ini teman-teman bisa pilih nomor berapa langsung loncat. Banyak tekniknya ya, ada yang teknik langsung loncat ke TKP, ada yang duluan view, ada yang duluan TWK. Coba komen teman-teman, teman-teman duluan yang mana soalnya? Duluan TKP atau duluan view tekniknya? Jumlah soal 100 soal, batas waktu 90. Batas waktu nanti 90, dan di sini ada yang belum dijawab sekian. Yang sudah hijau artinya sudah dijawab. Ini simulasi CAT. Simulasi CAT CPNS nanti. Teman-teman yang sudah mantap dengan formasinya dan sudah melengkapi semua dokumennya, ini penting untuk teman-teman ketahui, baik SMA, baik CPNS, S1, baik SMK, teman-teman akan mengikuti CAT untuk tahapan SKD-nya. Ini ada simulasi CAT yang akan diujikan nanti. Misalnya nomor 1, teman-teman akan melihat soal, kemudian pilihan jawaban bisa dipilih. Setelah dijawab, yang sudah dijawab akan berwarna hijau nantinya. Soal ini bisa dilewatkan. Soal ini bisa dilewatkan dan bisa juga disimpan dan lanjutkan. Jadi kalau belum yakin dengan jawabannya, bisa memilih opsi lewatkan soal ini. Nih. Kemudian nomor 2 juga pada teks proklamasi paragraf kedua, Muhammad Hatta mengusulkan mengenai, ada teman-teman yang bisa? Ini contoh simulasi CAT yang mendekati CAT aslinya teman-teman. Di sini ada waktunya 1 jam 30 menit atau 90 menit. Ini persis seperti CAT yang akan teman-teman jawab ujikan nantinya. Awalnya teman-teman akan dihadapkan dengan soal TWK, kemudian soal Q, kemudian soal TKP. Oke teman-teman yang ingin diskusi tentang soal tentang simulasi CAT CPNS oleh Badan Kepegawaian, silakan ya. Norma atau kaidah yang mempunyai sanksi tegas dan nyata adalah norma. Ada yang bisa jawab? RUU, revisi undang-undang, dibahas dan disetujui oleh. Ada yang bisa jawab? Ini soalnya tentang TWK ya. Ini juga tekniknya, banyak juga yang teman-teman tekniknya langsung loncat ke view sampai 35 ya. Sampai 30 ya, sampai 30. 31 view delete. Ada yang mau coba jawab delete? 1, 3, 4, 5, 16, 7. 7-nya kata kunci nih. 1,
13, 16, 7. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Nanti kita jawab sama-sama. Kita tunggu teman-teman yang lain jawab. Ada yang bisa jawab, silakan di komen yang ini. Kita cek selanjutnya ya. Kita cek selanjutnya untuk soal view. Ini adalah simulasi tes CPNS nanti. Simulasi tes CAT Computer Assisted Test BKN nanti. Juga nanti akan diketahui mana soal yang sudah dijawab, mana soal yang belum dijawab. Untuk yang sudah, dia akan berwarna hijau. Coba komen teman-teman, kita bahas apa? Kita mau coba simulasi soal mana? View, TWK, atau TKP? View, TWK, atau TKP teman-teman? Yang bisa jawab ini silakan ya. Yang bisa jawab soal view, silakan. Kita sudah aktif slide tentang tentang formasi ya, tentang analisa formasi. Ini kita coba simulasi tes CPNS. Ini penting untuk teman-teman ketahui. Soal yang akan diujikan nanti ada view, TWK, dan TKP. Soal TWK 30, soal view-nya ada 30 sampai ke 60, masih view 61. Ya, view-nya 35. Ini adalah soal yang akan diujikan nanti teman-teman. Yang mau simulasi CPNS kita sama-sama ya. Contohnya nomor 31, ada yang bisa jawab. Nomor 1 ada yang nomor 31 view. Kita mulai dari view, ada yang bisa jawab. Dengan delete dia tidak ada perintah teman-teman. Yang baru pertama kali itu tidak ada perintah ya. Dia langsung. Soalnya ini jadi dibiasakan teman-teman. Itulah kita pentingnya simulasi soal CAT CPNS ini. Jadi dibiasakan langsung latihan soal-soal seperti ini. 1, 3, 4, 5, 16, 7, titik. Ada yang bisa jawab teman-teman? Yang bisa jawab silakan di komen. Yang bisa jawab coba di komen. Ada yang mau coba jawab? Untuk soal nomor 31, kita simulasi asli ya. Ini simulasi asli dari CAT BKN asli. Kita sudah ya, sudah 5 malam ini bahas formasi, analisa formasi. Kita akan bahas dokumen, tapi rasanya teman-teman sudah banyak paham tentang dokumen, tentang MSI, teman-teman sudah paham. Kak Bluski, jawabannya B. Salah ya Kak ya. Kak Bluski salah. Teman-teman yang lain coba. Soal nomor 31, 1 sampai 30 itu tes wawasan kebangsaan. 31 sampai 65 itu soal view, dan 66 sampai 100 itu TKP. Teman-teman yang lain salah jawabannya ya, yang B salah. Nanti kita jelaskan lebih detailnya Kak. Ini tentang delete ya. Tentang delete ada 1, kemudian 3, 4, 5, 16, 17. Kita akan bagikan tips menjawabnya untuk delete ini. Teman-teman memang mesti biasa latihan soal memang. Teman-teman mesti mengenali tipe-tipe delete. Tipe-tipe soal seperti ini. Jawabannya bukan B ya. Ada yang mau coba yang lain? Teman-teman ada yang mau coba yang lain jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Soal nomor 31, ada yang tahu jawabannya? Soal nomor 31. Oke. Ada yang bisa soal nomor 31? Jadi teman-teman ini adalah simulasi CAT resmi dari BKN. Inilah teknisnya, seperti inilah soal yang akan diujikan nanti.
Teman-teman akan dihadapkan dalam sebuah PC atau perangkat komputer di mana di sini ada data satu, ada data kita. Pastikan data kita sudah pas. Kemudian ada tipe soal, kemudian ada soal dan jawaban yang dipilih, ada pilihan simpan dan lanjutkan, ada pilihan lewatkan soal ini. Ini adalah simulasi CAT nantinya. Di sini dijelaskan juga batas waktu, dijelaskan juga jumlah soal. Yang hijau artinya sudah dijawab. Kita memang bisa loncat. Kita bisa loncat langsung ke TIU atau langsung ke TKP. Menyesuaikan dengan teknik masing-masing ya. Misalnya kita coba ya. Jawaban nomor 31 dengan deret seperti ini, mudahnya begini. Satu, kita coba loncat satu kita coba ya. 1 ke 4, 4 ke 16 dan titik-titik. Selanjutnya 3 ke 5, 5 ke 7. Dapatkan polanya, kita coba pola ke 1. Pola meloncati N1. 3 ke 5 ditambah 2, ke 7 ditambah 2, ke selanjutnya jelas ditambah 2. Kalau sudah dicek 1, sudah cukup teman-teman. Mencepatkan waktu, menyingkat waktu, silakan cukup 1. Jadi pilihannya adalah D ya, di D, dan yang satunya lagi menyesuaikan. N1-nya menyesuaikan. 1, kemudian loncat artinya 4, pangkat 2, 16, 16 pangkat 2, 64, begitu ya. Oh, kali 4 ya, ini kali 4. 1 kali 4, 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Jadi jawabannya D ya, Kak ya. Ya, teman-teman, bukan B. Oke. Kita coba lanjut. Seorang pemeriksa akan memeriksa kantor, yakni E, F, G, H, dan I. Karena kelima kantor tersebut berhubungan, maka pemeriksa melakukan pemeriksaan sebagai berikut. H, dapat diperiksa jika FO ini soalnya persis seperti ini. Soal CPNS nanti benar seperti ini teman-teman. Saya sudah melewati 1 kali tes, alhamdulillah lulus. Dan ya beginilah soal-soal TIU, soal-soal CPNS. Simulasi ini sangat mendekati aslinya ya. H dapat diperiksa jika F sudah diperiksa. Berarti artinya H, coba kita nanti juga dikasih coret-coretan teman-teman. Kita nanti dikasih coret-coretan untuk mengerjakan soal-soal TIU, nggak masalah. Dibolehkan mencoret nantinya. H diperiksa setelah F diperiksa dan G diperiksa sebelum E. I diperiksa di urutan ke-4. Jika G diperiksa pada urutan kedua, maka G diperiksa sebelum E. Ada yang bisa jawab teman-teman, silakan. Saya sudah coret juga. Ada yang mau coba jawab? Oke, ini untuk formasi sudah jelas semua ya. Untuk formasi sudah jelas semua. Asik ya, soal-soal TIU itu asik. Saya suka soal-soal TIU, tapi sudah lama tidak menjawab. Jika Ina mempunyai buku, maka ia akan membacanya. Ini kesimpulan ya, teknis dan kesimpulan. Ina tidak membaca atau Ina pandai. Kesimpulannya adalah teman-teman mesti memahami kesimpulan juga.
banyaknya bilangan genap yang terdiri dari 4 angka yang berlainan, yang disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini ada rumusnya, ada rumusnya yang paling banyak muncul dengan bilangan genapnya. Selanjutnya, jika kurs rupiah melemah, maka inflasi. Oke, pernyataan yang equivalent ini juga ya masih ke kesimpulan, premis dan kesimpulan. Seorang peternak memiliki sejumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 4 buah lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi oleh 6 ekor sapi. Berapa banyak sapi yang dimiliki? Itu kemungkinannya kelipatan 6 dan 4 ya, irisannya. Teman-teman yang mau coba simulasi, itu bisa dicek BKN teman-teman. Itu ada simulasi resmi dari BKN-nya. Juga ini info penting untuk teman-teman ketahui tentang keputusan Menpan RB nomor 321 tentang nilai ambang batas tahun ini. Ini adalah nilai ambang batas tahun 2024. Yang akan diujikan pada tahun ini adalah TIU, TWK, dan PKP seperti tahun-tahun sebelumnya. Di mana di sini ada kisi-kisi teman-teman. Di Kemenpan LB nomor 31 bahwasanya yang akan diujikan untuk TWK adalah nasionalisme, integritas, bela negara dengan tujuan. Bisa teman-teman baca bahasa negara dan TIU. TIU yang akan diujikan yang pertama adalah kemampuan verbal. Kemampuan verbal, analogi, silogisme, analitis. Kemampuan numerik yaitu berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita. Kemampuan figural, analogi dan ketidaksamaan. PKP tentu saja pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Soal nanti akan dilaksanakan dalam waktu 100 menit untuk SKD-nya, kecuali untuk yang disabilitas. Itu penting untuk teman-teman ketahui, untuk teman-teman latihan. SKD, soalnya adalah 30 untuk TWK, TIU 35, dan TKP-nya 45, sesuai simulasi CAT tadi teman-teman. Jadi total soal ada 100 soal. Ini simulasi untuk CASN ada 30 soal TWK, TIU 35, dan TKP 45 soal. Kalau betul nilainya 5. Kalau tidak menjawab atau salah tetap 0. Jadi pastikan tetap menjawab soal meskipun kehabisan waktu ataupun tidak bisa. Persentase kemungkinannya lebih tinggi ya. Dimana untuk nilai paling tinggi TWK 150, 175, dan 225 karena 45 soal. Nilai ambang batas, ini nilai ambang batas atau passing grade. Passing grade ini 65 untuk TWK, jangan di bawah itu teman-teman. Jadi untuk TWK teman-teman itu butuh TWK 65 dibagi 5 berarti berapa teman-teman? Kalau 5 ya. Kalau 60 dibagi 5 berapa? 15 ya. 15 kali enggak ya, 10, 50. 13 ya. Teman-teman cukup butuh soal 13-an. Teman-teman untuk penting untuk lulus TWK butuh soal 13-an. Untuk TIU 80 dibagi 5 butuh soal 17-an. Untuk soal TIU teman-teman wajib betul 17 supaya memenuhi passing grade-nya. Untuk soal TKP butuh soal 20 ditambah 15-an ya.
30-an ya, 20 100 ya. Untuk TKP butuh nilai 30-an yang betul. Tapi untuk TKP memang nilainya itu ada 5, 4, 3, 2, dan 1 ya. Yang salah tidak 0 untuk nilai TKP. Jadi itu yang teman-teman mesti penuhi, nilai ambang batas untuk CPNS. 65 untuk TWK, 80 untuk TIU, dan 166 untuk TKP. Ya, itu penting untuk diketahui. Ini untuk disabilitas. Itu edaran resminya sesuai dengan Kemenpan LB nomor 321 tahun 2024. Jadi itu ya catatannya, TWK betul 13, jangan betul 12. Nanti tidak memenuhi ambang batas atau passing grade. TIU butuh 17-an. Dan untuk TKP butuh 30-an ya. 3 kali 5, 15 ya. Itu teman-teman passing grade tahun ini untuk menjadi catatan teman-teman. Dan ini simulasi CAT nanti. Untuk teman-teman yang akan menghadapi CAT nanti, silakan banyak-banyak latihan soal teman-teman. Soalnya nanti akan seperti ini. Yang belum mengalami CAT akan ada data, kemudian akan ada soal, jawaban, pilihan simpan dan lanjutkan, pilihan lewatkan soal ini, kemudian ada yang hijau artinya sudah dijawab, yang merah artinya belum dijawab. Waktu di sebelah kanan bawah, selesai ujian di atas, pastikan mengakhiri selesai ujian. Tapi kalau memang sudah habis waktunya, dia akan otomatis terselesaikan. Tapi pastikan hijau semua ya. Kalau betul untuk soal PIU dan TWK itu 5 poin, salah dan tidak menjawab tetap 0 poin. Oke, kita mau coba latihan soal, atau teman-teman masih banyak kebingungan tentang formasi, atau teman-teman masih kebanyakan kebingungan tentang dokumen, silakan di komen ya. Untuk formasi rasanya sudah cukup ya. Untuk formasi rasanya sudah cukup, banyak teman-teman yang sudah paham tentang formasi. Gimana? Teman-teman masih kebingungan tentang formasi, atau kita coba simulasi CAT? Simulasi CAT ini penting untuk teman-teman ketahui. Di sini ada data kita, pastikan data kita sudah pas semuanya. Ini ya, kita coba dulu simulasi ya. Simulasi CAT BKN resmi untuk tahun 2024. Simulasinya di mana Kak? Ini di sini simulasinya, atau bisa kunjungi akses BKN-nya Kak. Untuk papan bunga Flora, bisa untuk simulasi, teman-teman silakan simulasi dulu sebelum menghadapi soal sesungguhnya. Dan catatannya adalah biasakan pakai PC atau komputer, karena nanti teman-teman akan tesnya pakai komputer. Jadi beda kalau kita biasa baca lewat HP, tapi nanti ujiannya lewat komputer. Jadi biasakan, sempatkan untuk membiasakan simulasi lewat PC. Itu ya Kak Papan Bunga. Kita coba lanjut ya. Soal nomor 1. Jadi gini teman-teman, nanti ada soal nomor 1, langsung pilihan jawaban. Di bawahnya ada nomor yang hijau itu sudah dijawab, yang merah itu belum. Di samping kanan bawahnya ada waktu. Kemudian ada data, dan ada data juga di sini. Di sini untuk menyelesaikan ujian. Silakan selesaikan ujian jika semuanya sudah selesai. Pastikan semuanya sudah hijau ya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Jenderal Sulawesi membentuki PPKI. Apa tujuan PPKI teman-teman? Untuk mengganti BPUPKI atau Badan Persiapan Kemerdekaan. Ini mesti banyak-banyak membaca lagi nih ya. Di tes wawasan kebangsaan itu ya, sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang mau beli bukunya silakan dilihat di bio ya. Saya ada buku rekomendasi, bukunya Pingley dan Fandi, dan ya banyak buku-buku yang bagus ada di bio teman-teman, sudah saya tandai dan saya ada bukunya teman-teman.
Akreditas yang mana diminta, B atau baik, tapi punya saya C, keterangan dia baik, kira-kira bisa nggak sih Kak? Akreditas yang diminta B atau baik, oke, tapi punya saya C. eh, saya baca beberapa instansi tidak masalah ya kalau akreditasnya masih C ya. Coba baca lagi ya di instansi mana. Tapi kalau komlot ya mesti sesuai dengan akreditasinya kalau komlot. Nah, ini C ya. Teman-teman apa? Masih bingung kita bahas formasi? Masih bingung formasi? Atau banyak bahas dokumen? Dokumen yang masih kebingungan tentang dokumen? Atau kita mau coba simulasi? Kita udah 4 malam ini ya, udah 4 malam ini live tentang apa analisa formasi dan rasanya cukup. Mungkin teman-teman sudah banyak yang paham ya tentang tim apa, tentang jurusannya sudah mantap, mungkin sudah banyak menentukan pilihan formasi yang akan diikuti. Jadi ya sudah rasanya sudah cukup. Tapi kalau masih ingin kita diskusikan tentang formasi CPNS silahkan di komen ya. Ini simulasinya teman-teman. Ini resmi dari CAT BKN. Beginilah CAT nanti. Beginilah ujian teman-teman nanti. Ada soal, di sini ada info-infonya. Kemenak gimana infonya Kak? Kemenak udah buka di menu awal. Di menu awal silakan teman-teman buka formasinya. Yang di menu akunnya belum sinkron. Di menu awal sini sudah Kak. Jurusan apa silakan sudah bisa dicek. Kita sudah cek beberapa jurusan di Kemenak di menu awal ini. Misalnya S1 ya. Ini ada teman kita mungkin masih bingung tentang formasi. Kita coba ya. S1 apa ya umum? Akuntansi nih. Akuntansi agama. Nih, Kementerian Agama. Ini ya, teman-teman yang bingung Kemenak, ini sudah rilis ya. Simulasi aja Kak. Oke, udah ini ya, udah papan bunga ini nanya, ada teman kita kok papan bunga nanya. Udah ini kita simulasi. Kementerian Agama sudah rilis di menu awalnya teman-teman. Silakan ya, nggak ada untuk jurusan akuntansi. Atau bisa kunjungi IG-nya Kementerian Agama, tadi udah ada infonya, dia sudah mancing-mancing Kementerian Agama. Kak Gagan, simulasi aja Kak. Nih, untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana CAP nanti, ini soal yang akan diujikan. Contohnya begini, sama, tidak ada bedanya ya. Jadi yang akan diujikan nanti begini teman-teman. Di sini ada data, pastikan datanya sudah pas. Kedua, di sini ada soal, di sini ada pilihan jawaban. Ini untuk simpan dan lanjutkan kalau kita yakin. Misalnya ya, nomor 2, kita tidak tahu nih, kita belum tahu teks proklamasi paragraf kedua pada Muhammad Hatta mengusulkan mengenai, ini Muhammad Hatta mengusulkan mengenai penatatanganan atau pengalihan kekuasaan. Kita masih bingung nih, kita bisa lewatkan. Jadi ketika dilewatkan kita ke soal nomor 3 tapi nomor 2-nya belum hijau. Misalnya kita pilih nomor 3 agama ya. Kita simpan dan lanjutkan nih. Yang hijau nomor 3. Jadi suatu saat tidak akan mengganggu pikiran kita bahwasanya oh saya belum nomor 2. Itu sangat membantu teman-teman. Kita itu bersaing dengan waktu. Saingan kita itu salah satunya adalah waktu. Selain mental, selain keadaan, selain tekanan, itu saingan kita waktu. Jadi secepat mungkin kita membaca. Itu penting. Salah satu tips yang sudah saya bagikan di video, yaitu membaca cepat. Itu penting. Biasakan setiap pagi baca media. Kalau saya baca Dahlan Iskan W ya, this way. Saya baca this way untuk membiasakan membaca cepat. Jadi kita baca aja cepat, sekilas. Untuk meningkatkan pemahaman kita. Kalau pengalaman saya, saran saya baca this way. Dahlan Iskan setiap pagi. Itu ada manfaatnya. Revisi undang-undang dibahas dan disetujui oleh, ada yang mau jawab, ini heboh nih beberapa waktu yang lalu. Iya ya, soal-soal CAT itu adalah topik masa kini ya, topik masa kini atau akuntabel dengan keadaan saat ini, itu bedanya. Jadi teman-teman,
Kisi-kisinya itu setiap tahun sama, masih sama. Nasionalisme, pelayanan publik, kemudian hukum, tapi di disesuaikan dengan keadaan saat ini. Revisi undang-undang, siapa yang bahas? MPL, Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Ada yang mau coba jawab? Tak gagan jawab C. Teman-teman yang lain? Ada yang mau jawab teman-teman? Kalau saya lebih ke, iya, lebih ke C ya. Karena di sini DPD-nya ini, kalau DPR-nya ya Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau DPD ini mengusulkan potensi daerahnya dia nanti. Misalnya nih, ini untuk simulasi teman-teman. Misalnya kita cek kan pilihannya, dan kita simpan, kan kita tahu tuh yakin dengan jawabannya. Kita pilih simpan dan lanjutkan. Jangan pilih lewatkan soal ini. Ketika kita pilih simpan dan lanjutkan, maka dia akan hijau begitu. Jadi enak, memang sangat dibantu dengan kode-kode seperti ini. Beginilah CAT nanti teman-teman. Beginilah, inilah simulasi resminya. Di sini ada waktu kita. Jadi sempat-sempatkan melihat waktu lah. Sempat-sempatkan melihat waktu di mana nih catatan pentingnya. Satu soal itu butuh waktu tidak sampai 1 menit. Kan ada 100 soal. Sedangkan waktunya itu 90 menit. Jadi bagaimana tuh? Nggak sampai 1 menit. Teknik membaca cepat itu penting. Kemudian pemahaman cepat itu penting. Kemudian memang beberapa soal itu panjang, tapi beberapa soal juga nanti butuh waktu cuma sekian detik ada juga. Memang tinggalkan yang sulit, makanya makanya yang sulit baca sekilas tuh. Baca sekilas kan ini kita simulasi ya. Tata sumber hukum di Indonesia di atau dalam. Kita nggak tahu tuh, kita nggak tahu ya. Ini kan misalnya ya udah ya jawabannya udah ya. Tapi kita nggak tahu, langsung aja lewat. Jadi baca sekilas, misalnya nomor TWK kan banyak menuntut pengetahuan tentang wawasan kebangsaan ya, nasionalisme, sejarah kemerdekaan, kemudian tugas dan fungsi eksekutif yudikatif, kemudian DPL MPL itu, misalnya satu fakta nggak tahu nih, sekilas saja baca langsung lewatkan. Jangan membuang-buang waktu sambil bahas soal. Oke, tak gagal. Oke. Bahas soal apa? TIU, TWK atau semuanya? Ini kalau mau bahas soal semuanya banyak ya. Kalau TWK saya sudah nggak banyak lagi hafalan teman-teman. Cuman kalau bagi pengalaman, semoga ada masih ada ingat lah, masih ada teknik menjawabnya lah begitu. TWK itu kan teman-teman baca, kan ada buku. Teman-teman kalau saya dulu beli buku, satu lah ya teman-teman, untuk memperkaya materi. Jadi kan di buku tuh ada tuh sejarah kemerdekaan Indonesia, mulai dari BPU PKI sampai ke pahlawan-pahlawan begitu. TIU, teknik-teknik menjawab juga latihan soal. Yang mau bukunya ada di bio ya, ada di bio. Di situ sudah saya tandai buku-buku yang bagus, bukunya Pingli dan Pandi bagus kok. Bukunya Sang Sukto sih juga bagus. Mau bahas apa Kak Gagan? TIU, TIU nomor 31 ya tadi. TIU nomor 31 atau TWK atau TKP. Tapi kalau TWK, tes wawasan kebangsaan, saya sudah banyak nggak hafal ya. Cuman masih lah ada ingat-ingat begitu. Untuk tes wawasan kebangsaan, ini bukan kehebatan saya, tapi nggak masalah ya. Kita coba dari awal, ya. Nomor satu, nih kita bahas sama-sama. Saya menunggu teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain masih belum join. Semalam kita tembus 80-an dan sangat kebingungan saya menjawabnya untuk teman-teman semalam. Semalam masih bahas itu ya, simulasi formasi ya, masih banyak bingung formasi ya. Nomor satu 17 Agustus, iya saya PPKI oke. Menggantikan BPUPKI. Inilah teman-teman. Saya masih ingat, inilah gambaran soal yang akan diujikan. Persis seperti ini. Saya masih ingat. Jadi inilah yang mesti teman-teman pelajari
Kalau mau mengandalkan pengetahuan saya ya saya nggak begitu ingat kalau TWK ya, tapi ini salah satunya teman-teman. PPKI menjadi BPUPKI gitu. Garis besarnya saja tidak mesti dihafalkan betul, tapi garis besarnya rajin-rajin rajin-rajin latihan soal. Menyiapkan wilayah dan batas negara enggak ya, mempersiapkan calon pemimpin nasional, mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan itu ya, panitia persiapan itu kuncinya ya. Dia mempersiapkan untuk penggantian, tapi kita enggak pakai yang PPKI, kita langsung dimerdekakan oleh Soekarno di Rengas Dengklok. Itu jawabannya C, nomor satu. Nomor dua, pada teks proklamasi paragraf kedua, Muhammad Hatta mengusulkan mengenai, kita baru satu yang join, siapa ya? Oh, Kak Gagan. Coba Kak Gagan, ada atau sambil nunggu teman-teman yang lain, apa pilihannya? Pada teks proklamasi paragraf kedua, Muhammad Hatta mengusulkan mengenai, oh ya, proklamasi, belum lama kita dibacakan ya, masih hangat 17 Agustus, dibacakan Ibu Puan Maharani di IKN, itu kakeknya yang bikin. Soekarno. Ini Muhammad Hatta mengusulkan mengenai apa? A. Penandatanganannya, pengalihan kekuasaannya, tempat pelaksanaannya, perumusannya, dan waktu pembacaannya. Ada yang bisa jawab? Nomor 2, TWK, tes wawasan kebangsaan. Muhammad Hatta mengusulkan tentang penandatanganan ya. Bahwasanya yang menandatangani itu adalah Soekarno Hatta, tetapi atas nama bangsa Indonesia. Memang Muhammad Hatta jenius ya. Muhammad Hatta teknokrat yang rajin membaca buku ya. Setuju nggak teman-teman? Lanjut ya. Kita lanjut nomor 3. Itu teman-teman, kalau sudah dipilih, kalau sudah disimpan dan dilanjutkan, dia akan hijau. Oh, karena kita tadi sudah nomor 3, sudah tadi ini. Norma atau kaidah yang mempunyai sanksi tegas dan nyata. Ada yang tahu? Kaidah tegas dan nyata hukum ya. Setuju nggak? Jawabannya D. Agama, teman-teman mesti memahami norma-norma agama, mulai dari toleransi, mulai dari uh, ya kaidah-kaidah agama, kesopanan, kebiasaan, kesusilaan. Jawabannya yang tegas dan nyata dia ya. Teman-teman, soal CPNS itu tidak sulit yang levelnya itu sangat sulit untuk profesor itu tidak, untuk yang yang pokoknya yang hebat itu tidak, tapi menuntut pengetahuan kita, menuntut wawasan kita, menuntut integritas dan nilai kita teman-teman. Jadi pastikan dulu kita mempunyai hati yang baik, mempunyai nasionalisme yang tinggi dan lain-lain. Itu sudah saya buatkan videonya teman-teman, bisa teman-teman tonton. Ada 15 video dalam satu playlist apa yang mesti teman-teman ketahui untuk soal-soal CPNS. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita lanjut ini nomor 3. Tadi nomor 4 jadi contoh ya. Gak apa-apa. Ini live ya. Kita ini live teman-teman. Kita balik ke nomor 4 dulu. Ini nomor 4 tadi sudah. Oke, nomor 5. Tata urutan sumber hukum di Indonesia. Nih. Iya, iya, iya. UUD 1945 alias alinea keempat, STOP MPL 1996. Coba teman-teman baca nih. Saya lupa kalau ini. Tapi silakan teman-teman ketahui. Ini penting. Inilah poin utama atau poin kesimpulan. UUD 1945 alias alinea keempat. Silakan teman-teman baca untuk pengetahuan. STOP MPLS nomor 1996 nomor 20. UUD nomor 10 tahun 2014. Kemudian nomor 17 tahun 2012 dan PP nomor 2 tahun 1964. Enggak ya, ini kita ke A atau B ini teman-teman. Jawabannya A atau B. Silakan teman-teman perdalami lagi. Silakan teman-teman baca teman-teman. Ini penting. Ada yang bisa jawab?
belum banyak yang join ya malam ini ya. Yang bisa jawab silakan. A ya, UUD 1945 ayat 4 atau TAP MPL 96. Coba kita searching ya. Saya penasaran juga saya. TAP MPL nomor 20 1996 adalah memorandum DPR mengenai sumber tata tertib. Iya, saya yakin B juga tadi. B. Teman-teman, jadi tata urutan sumber hukum di Indonesia itu diatur dalam TAP MPLS nomor 20 1996. Itu ya teman-teman ya. Itu pas. Simpan dan lanjutkan. Suatu fakta yang diurutkan secara kronologi sesuai dengan waktu kejadiannya merupakan pengertian dari fakta, periodisasi, kronik, kronologi, dan sumber. Kronologi ya, saya buatnya di kronologi. Teman-teman yang lain ada mau coba jawab? Beginilah teman-teman, untuk simulasi CAT, beginilah nanti soalnya. Teman-teman mesti pengkayaan bahasa, itu poinnya di sini. Poin di sini adalah pengkayaan bahasa, dan itu sudah dirangkum di buku CPNS teman-teman. Atau bisa juga teman-teman lihat di video saya tentang pentingnya pengetahuan pengkayaan bahasa. Jadi ya kita mesti tahu beberapa istilah umum. Ya, amandemen, apa itu apa makna amandemen, kemudian ya seperti itu teman-teman. Dia ya, kronologi ya. Perwakilan diplomat Indonesia yang berada di Hong Kong adalah dubes ya. Kalau perwakilan diplomatik yang mewakili kita suatu negara itu dubesnya, kedutaannya, bukan konsulatnya. Kalau konsulat itu biasanya perusahaan ya. Kalau atas pertahanan lebih ke pertahanan kayaknya. Atas perdagangan, perwakilan kita yang mewakili perdagangannya. Jawabannya dubes. Dubes itu di bawah naungan Kementerian Luar Negeri atau Ibu Retno kalau sini ya. Setuju ya teman-teman, lanjut ya. Semoga dipahami. Panglima Komando Mandala. Mandala nih, siapa nih? Ini untuk pengetahuan kita bersama ini. Saya lupa, saya belum dapat. Mayor Jenderal Soeharto, itu teman-teman. Jadi Mayor Jenderal Soeharto adalah Panglima Komando Mandala. Itu silakan diingat. Mudah ingatnya, ada kata Mandalanya. Itu Mayor Jenderal Soeharto. Presiden kita itu ternyata Panglima Komando Mandala dia. Oke ya, kita lanjut ya. Tapi nanti tidak bisa di Google teman-teman. Karena PC-nya nanti itu khusus mengakses aplikasi CAT. Nggak bisa teman-teman Google. Dia sistemnya juga diawasi, jangan salah. Jangan sekali-kali kalian buka memanipulasi PC. Itulah tangkapan layarnya direkam, wajah kalian juga direkam. Jadi jangan ya, kalau kita simulasi memperkaya pengetahuan itu bisa ya. Kalau kita memperkaya pengetahuan bisa tinggal Google. Lanjut, PBB adalah menyelesaikan pertikaian Indonesia dan Belanda dengan membentuk konferensi meja bundar ya, KMB. Masih ingat-ingat lah saya. Setuju ya? Jadi PBB itu menyatukan Indonesia dengan Belanda dengan meja bundar, tapi nggak selesai juga. Kita selesainya dengan itulah, dengan Rengas Dangkwa itulah, proklamasi itu. Nomor 10, ciri-ciri negara berdasarkan hukum dalam arti material nih. Teman-teman mesti memahami ini, selalu masuk ini. Arti material. Ini hafalan ya, lebih ke hafalan. Teman-teman silakan di screenshot, dipelajari lagi tentang ciri-ciri negara berdasarkan hukum material dan non material.
Itu ada di buku. Saya masih ingat, cuman saya lupa. Cuman saya tahu masih ada itu. Silakan di-screenshot, dipahami tentang antimaterial, non-material, presidensial, dia itu begitu. Non-presidensial, kemudian parliamental, dia ke situ teman-teman. Artinya itu di situ, di rombongan itu. Bagaimana suatu negara presidensial, artinya dipilih oleh rakyat dan kepemimpinannya apa, seorang presiden gitu kan. Kalau parlemental perdana menteri gitu. Dia nanti ke situ ini pembahasannya. Ini coba dibaca ya, kita lewatkan sebagian sekaligus simulasi nomor 10. Nih, nomor 10 nggak akan hijau. Kalau kita belum tahu nomor 10 nggak akan hijau, bisa kita lewati untuk menghemat waktu simulasinya nanti. Oke, Pancasila menjadi asas dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, setiap WNI hendaknya, ini bisa dianalogikan kalau ini ya, memahami Pancasila sebagai sumber hukum, memahami Pancasila sebagai dasar negara, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Inilah soal-soal, nomor 10, boleh. Inilah soal-soal CPNS teman-teman. Menjebak. Nanti kita ke nomor 11 dulu. Silakan Kak Gagan tadi ya. Kak Gagan silakan Kak. Kak Gagan atau teman-teman yang lain itu pahami tentang negara berdasarkan arti material, presidensial, parlementer, non material begitu ya. Itu sudah ya. Kita lanjut ya. Nomor 11. Nanti dibaca lagi Kak. Kita lanjut dibaca lagi nanti. Pancasila menjadi asas hukum, oke. Jadi setiap warga negara hendaknya, kalau yang A itu kalah dengan yang B. Kalau saya itu tekniknya teman-teman. Mana nilainya yang lebih memungkinkan? Pancasila sebagai dasar negara, jelas itu ya. Kalau sumber dari segala hukum betul juga, tapi lebih ke dasar negara. Tapi ini adalah upaya warga negara dalam bersikap. Itu tujuan soalnya. Untuk menguji nasionalisme kita. Jadi mesti teman-teman pahami setiap soal itu tujuannya kemana. Yang B itu kalah nilainya dengan yang C, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang D kalah juga dengan yang C. Siap, oke Kak. Yang E mempelajari hakikat, itu penting tapi kalah juga dengan yang C. Jadi setiap warga negara Indonesia hendaknya mengaplikasikan dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila ya. Itu yang penting. Kalau sudah berperilaku artinya semoga sudah memahami dan sudah berupaya mempelajari dan mempelajari hakikatnya. 11 ya, kita simpan dan lanjutkan. Itu teman-teman. Jadi yang 11 akan hijau sedangkan yang 10-nya belum dia. Kita nomor 12, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peninggalan sejarah dan purbakala untuk menyusun kembali kehidupan masyarakat manusia pada lampau. Silakan di-screenshotkan, dibaca sekilas pengetahuan ini teman-teman. Apa itu arkeologi, apa itu geologi. Geologi bukan ya, geologi mempelajari bumi ya, bukan peninggalan sejarah. Antropologi, filologi, kayaknya A ya, arkeologi, peninggalan sejarah, arkeologi. Efek tarik yang menyebabkan terjadinya transfer kesejahteraan dari konsumen ke dalam negeri ke produsen dalam negeri disebut. Ada yang bisa memahaminya lebih detail? Coba kita baca lagi. Efek tarik yang menyebabkan, teman-teman ini catatan juga, maksimalkan cuma satu kali baca ya. Kalau sudah sekali baca nggak paham, ya udah ini kita simulasikan nyata ya. Saya nggak paham ini sekali baca, ya udah langsung lewatkan soal ini. Itu teknik menjawabnya teman-teman. Sangat menghemat waktu. Waktu kita jalan nih, 37 menit 54 detik. Jadi ketika soal 13
ketika kita baca sekilas bahwasanya, tunggu lagi loading, tunggu ya. Efek sawit yang menyebabkan terjadinya transfer kesejahteraan disebut efek distribusi atau eh, redistribusi, itu kita kan nggak tahu, langsung aja lewati. Kecuali kalau teman-teman tahu ya, kalau nggak tahu langsung aja lewati. Nanti kita klikkan lagi, yang masih belum hijau ini kita klik lagi nanti. Itu sangat menjadi teknik mempersingkat waktu, manajemen of time itu penting. Itu salah satu kunci saya lulus satu kali tes manajemen waktu. Perdana Menteri Sri Lanka yang merupakan salah satu pencetus KAA itu juga di buku yang saya beli itu ada di bio juga teman-teman. Itu bukunya Finley dan Fandi bagus, bukunya Samsuto bagus. Itu sudah saya pilih yang bagus. Ada di link bio saya di apa etalase ya, di etalase saya. Silakan dicek. Itu ada tentang KAA. Memang masuk ya, Konferensi Asia Afrika yang mencerminkan sejarah kemerdekaan Indonesia. Ini untuk pengetahuan kita ya. Coba kita search ya. So, John Lionel Katelawala. Mudah memahaminya ya, mudah menghafalnya. Katelawala. Ini B ya. Jawabannya B. Enak ya kalau tinggal Google. Tapi teman-teman, soal CPNS itu tidak seperti itu. Soal CPNS itu untuk menguji siapa kita. Itu poinnya. Supaya teman-teman mudah memahaminya, soal CPNS itu untuk menguji siapa karakter kita. Selengkapnya bisa teman-teman lihat di video yang sudah saya bagikan di playlist ya. Dengan adanya globalisasi dan komunikasi antar bangsa yang semakin terbuka, oke, kita dapat mencontoh tata nilai sosial budaya dan sikap hidup dari bangsa lain yang baik, kecuali disiplin bagus, materialistis tidak begitu bagus, suka investigasi tidak begitu bagus, mandiri bagus, bekerja keras bagus. Pilihannya B atau C. Yang tidak baik kita contoh adalah materialistis atau suka investigasi. Yang mana? Yang lebih dominan. C ya, suka investigasi ya. Jadi kita suka investigasi ya. Lanjut. Jika terjadi kekosongan wakil presiden, wakil ini ya, MPL melaksanakan sidang selambat-lambatnya. Ini saya sudah baca juga. 40 hari ya? Atau 60? B. Yang mana? Coba nomornya juga, Kak Gagan dan teman-teman yang lain. Coba misalnya 16, saya bingung jadinya. 16 apa begitu? Atau 15 tadi itu. Ada yang bisa jawab? Ini kita searching ya. Kalau teman-teman belum tahu, kalian untuk menjadi pengetahuan untuk kita. Ini penting teman-teman. Ini undang-undang kita. Jika wakil presiden tidak ada 60 hari, itu wajib teman-teman ternyata. 60 ya. Ini menjadi pengetahuan umum kita bahwasanya jika wakil presiden tidak ada, maka MPL nanti mengadakan sidang selama-lambatnya 2 bulan untuk mengganti wakil presidennya. Oh itu kayak gitu, kayak di Iran salah satu saudara kita kan presidennya tuh dibunuh atau apalah ya kan, dan ya wajib diganti dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari atau berapa. Ternyata kita ada aturannya juga ya untuk wakil presiden itu 60 hari. Oke, kita lanjut ya. Di bawah ini yang termasuk dana perimbangan adalah perimbangan apa teman-teman? Perimbangan, mengimbangi dana aspirasi, ya dana aspirasi ya kayaknya ya. Untuk mengimbangi dana masyarakat apa pendapat masyarakat gitu. Setuju ya? Dana aspirasi ya. Nanti boleh teman-teman baca lagi. Pada 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei terjadi perjanjian OMOIJ. Ini juga umum sekali nih, cuman saya sudah lupa saya. Kesepakatan ini silakan di screenshot, teman-teman pelajari lagi. Kalau meja bunda enggak ya, pemerintahan Indonesia dikembalikan ke Jogja, lupa saya. Angkatan bersenjata Belanda mengendalikan, melepaskan tawanan perang, bisa jadi.
Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera. Bisa jadi juga Zoilianya bisa jadi. Silakan teman-teman baca lagi perjanjian Owen Wajin. Ini masuk kok. Saya masih ingat ada kejadian-kejadian penting di zaman kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ini. Silakan dibaca lagi teman-teman. Kita lanjut. Dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia menganut sistem politik bebas aktif. Ya, sistem politik ini merupakan ide dari siapa? Syahrir atau Muhammad Hatta atau Agus Salim? Siapa ya? Ini asik memang. Soal-soal TWK ini membuat kita gimana gitu. Kita coba Google ya untuk pengetahuan kita. Siapa yang mencetuskan? Muhammad Jamil. Muhammad Jamil. Oh, Hatta ya, ini nih sudah saya udah aku prediksi tadi, Hatta atau Cahyo tadi. Hatta ya, Muhammad Hatta. Memang dia intelektual ya. Jadi teman-teman yang mencerdaskan yang mempromosikan sistem politik bebas aktif itu Muhammad Hatta. Ya, iya Muhammad Hatta ya. Perusahaan yang bersifat internasional, oke, dengan wilayah operasinya melintasi batas negara multinasional, gitu ya, multi MNC, multinational corporation, itu ya. Beginilah teman-teman, beginilah soal-soal CPNS, beginilah soal-soal yang akan diujikan nantinya. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nih, yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan keuangan negara merupakan pengertian dari moneter kayaknya ya, tapi kalau belum yakin teman-teman langsung lewati untuk tidak membuang-buang waktu. Ya, itulah gunanya simulasi teman-teman. Jadi teman-teman nanti sudah terbiasa, kalian nanti sudah memahami pentingnya dan bagaimana teknik CAT, teknik soal-soal PU, TWK, dan TKP. Itu ya soal-soalnya begitulah. Itulah soal-soal tes wawasan kebangsaan. Pengetahuan umum bahasa Indonesia masuk masuk ke TWK atau PIU, Pak? Bahasa Indonesia PIU nanti. Bahasa Indonesia masuk ke PIU. Ada nanti penalaran, kesimpulan, nanti ada soal cerita dulu. Coba ya, kita cek ya. Ini kita ke PIU itu 31 teman-teman. TWK 1 sampai 30. Lebih banyak PIU, 35 soal. Dan lebih banyak lagi TKP. TKP itu memang menuntut kepribadian kita. Dia mau mengetahui nilai-nilai yang ada di kita. Bahasa Indonesia udah ujung dia kayaknya. Ini kita soalnya itu, ini kisi-kisinya ini teman-teman. Ada di Kemenpan LB nomor 30321 tentang soal-soal yang akan diujikan. Ini ya, ini soal yang akan diujikan, kisi-kisinya. Untuk TWK itu adalah nasionalisme, integritas, bela negara. Ini sih teman-teman. Ini dari Kemenpan LB nomor 321 tahun 2024. Inilah yang tahun ini yang menjadi catatan, yang menjadi apa panutan ya, panutan untuk soal-soal CAT nantinya. Dengan kisi-kisi TWK, nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa negara. Analogi untuk view, silogisme analitis, numerik. Ini soal cerita. Soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisa kuantitatif dari informasi yang diberikan. Itu di view nanti. Kemudian ada juga figural, analogi, ketidaksamaan, dan serial. Ya. Oke ya, teman-teman itu simulasinya.
Coba kita lihat INC TKP. Kita mau coba 66 mulai ya. Kita coba 66 soal TKP. Ini usaha yang perlu dilakukan untuk menjadi orang kreatif dan inovatif. Mengubah penampilan enggak ya. Lebih berani bisa jadi, diam saja tidak. Berlatih mengungkapkan pendapat bisa jadi. Menunggu orang lain bersikap tidak ya. Pilihannya adalah B dan B. Dan lebih dominasi ke usaha yang dilakukan tentu saja D ya. Poinnya itu pasti, ini udah kebaca ini. 5 untuk D, 4 untuk B, dan sisanya 3, 2, dan 1-nya sisanya. Ini pilihannya di D. Kalau TKP itu kalau kita niatnya baik, bawaannya baik, begitu ya, mimpi kita baik, semoga bisa menjawab lah. TKP itu menuntut kepribadian kita, nasionalisme kita bagus, dan lain-lain. Itu ya teman-teman, sudah setengah 9, kita off dulu ya. Yang belum follow silakan di follow dulu. Thank you teman-teman, nanti kalau sempat tengah malam saya live lagi, kalau enggak besok kita live lagi. Saya ada mau ke depan dulu besok. Thank you ya atas waktunya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi teman-teman.